Oke, coba bayangin deh. Ada sebuah buku yang isinya ngerinciin soal akhir dunia. Sebuah buku yang saking berbahayanya, CIA sampai nyembunyiin buku ini selama setengah abad. Pertanyaannya isinya apa sih? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa coba sebuah buku tentang bencana purba bisa bikin badan intelijen paling top di dunia ketar-ketir? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pusat masalahnya dulu ya. Ada dokumen yang jadi biang kerok semua ini. Sebuah buku berjudul The Adam and Eve Story. Judulnya sih kedengerannya biasa aja ya, kayak buku cerita. Tapi isinya, wah jangan salah. Coba dilihat lini masa ini, buku ini tuh sempat lenyap hampir 50 tahun, bener-bener dikunci rapat-rapat jauh dari mata publik. Jelas aja kan, tindakan CIA ini bikin kita semua bertanya-tanya, sebenarnya rahasia apa sih yang mereka lindungi? Dan pas buku itu akhirnya dirilis, ada yang aneh banget. Versi yang kita dapat itu cuma 57 halaman. Padahal, banyak yang percaya versi aslinya itu tebalnya hampir 300 halaman. Kemana ratusan halaman lainnya? Disensor. Dan justru karena disensor inilah, misterinya jadi makin dalam. Nah, sekarang kita ngomongin penulisnya nih. Sosok yang misterius banget, namanya Chen Thomas. Nyari tahu soal dia tuh kayak ngupas bawang konspirasi. Makin dikupas, makin bikin penasaran. Soalnya, Chen Thomas ini bukan penulis fiksi biasa. Dia itu insinyur jenius yang kerja di perusahaan dirgantara raksasa. Bahkan ada yang bilang, dia itu bagian dari tim rahasia yang neliti teknologi UFO. Ini kan bukan profil penulis sembarangan ya kan? Koneksinya juga nggak main-main. Di bukunya, dia disebut-sebut ngucapin terima kasih ke Jenderal Angkatan Udara Bintang 4, Curtis LeMay. Gini deh, seorang jenderal selevel dia, ngapain juga mau namanya dicatut di buku soal kiamat kalau isinya cuma omong kosong kan? Nah, ini yang bikin keterlibatan CIA jadi kerasa lebih masuk akal. Jadi, intinya apa sih yang ditulis si Thomas ini sampai sebegitu bikin geger? Judulnya emang Adam dan Hawa, tapi isinya jauh lebih kelam dari sekedar cerita soal Taman Eden. Oke, ini dia inti teorinya. Lupakan deh pergerakan lempeng tektonik yang super lambat, yang katanya cuma secepat kuku kita tumbuh. Thomas ngomongin soal seluruh kerak bumi yang tiba-tiba kepleset dan ngubah posisi benua dalam sekejap. Coba bayangin, ngerinya rentetan kejadian ini. Ada angin yang kecepatannya ribuan kilometer per jam, tsunami setinggi gunung, terus kutub utara sama selatan tiba-tiba tukeran tempat. Ini kayak tombol reset buat planet kita. Dan seremnya, ini bisa aja terjadi pas kita lagi enak-enak tidur. Dan menurut Thomas, ini bukan kejadian sekali doang loh. Siklus bencana ini katanya berulang setiap 7.000 tahun. Tokoh-tokoh kayak Nabi Nuh di kitab suci, kata dia, itu bukan dongeng, tapi mereka adalah penyintas dari siklus bencana yang terakhir. Terus apa buktinya? Nah, Thomas nunjukin satu fenomena yang aneh banget. Ada mamut di Siberia yang ditemuin beku, tapi di perutnya masih ada sisa-sisa tanaman tropis yang belum sempat dicerna. Kok bisa? Buat dia, ini bukti telak kalau kutub bumi itu bisa bergeser dalam sekejap. Oke, teorinya emang kedengeran gila. Sekarang, gimana pandangan sains modern soal ini? Apa benar bumi kita ini bisa jungkir balik dalam semalam? Yah, gampangnya komunitas ilmiah bilang teori Thomas ini pseudosains. Kata para ahli geologi, kerak bumi kita emang gerak, tapi pelan banget, cuma beberapa sentimeter setahun. Gagasan kalau benua bisa nyebut ribuan kilometer cuma dalam hitungan jam, itu dianggap mustahil secara fisika. Tapi, nah disinilah liciknya si Thomas ini, dia sebenarnya memelintir fenomena yang beneran ada. Jadi, kutub magnetik bumi, bukan kutub fisik tempat planet kita muter, itu emang beneran bergeser dan gerakannya makin cepat. Tapi proses pembalikan kutub magnetik ini butuh ribuan tahun, bukan kejadian instan, dan gak ada bukti juga kalau itu bakal nyebabin kepunahan massal. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan kita di awal kan. Kalau teorinya aja ngaco secara ilmiah, kenapa CIA sampai repot-repot nyembunyiin buku ini selama 50 tahun? Justru karena mereka diem aja, spekulasi jadi makin liar kemana-mana. Setidaknya ada 3 kemungkinan besar nih. Pertama, buat ngendaliin kepanikan. Mungkin mereka takut kita bakal heboh dan ekonomi anjlok. Kedua, mungkin aja ada rahasia lain di buku itu yang diselipin Thomas. Mungkin soal kerjaannya di Dirgantara. Atau yang ketiga, ini kemungkinan yang paling ngebosenin tapi bisa jadi yang paling benar. Ini cuma salah prosedur, kesalahan birokrasi dari agen di zaman Perang Dingin yang parnoan. Ingat kan, waktu itu semua hal yang aneh bisa dicurigai sebagai ancaman. Jadi, intinya gini, tindakan CIA menyembunyikan buku ini, apapun alasannya, justru itu yang jadi pemicunya. Tindakan menyensor itu sendiri, itu kan kayak pengakuan tanpa suara kalau ada sesuatu yang penting di dalam buku itu.
Akhirnya, buku yang mungkin udah dilupain orang malah jadi legenda konspirasi yang abadi. Pada akhirnya, The Adam and Eve Story ini ninggalin kita dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah ini cuma teori cocokologi sains yang kebetulan nyangkut di arsip rahasia? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah peringatan yang dianggap terlalu berbahaya untuk kita ketahui? Gimana menurut kalian?